Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun zikruhu ruhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladzi yaghfiru dhunuba was sayyi'at, wa salatu wa salamu ala sayyidi sadat sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fardul mukarram muhtaram yang saya hormati dan sama kita muliakan, Saibul Bait dan Bapak Dusun Roja. Yang saya hormati orang tua kami Bapak Haji Rahmat. Yang saya hormati guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Sugandi. Yang saya hormati pada Ustadz Ibrahim, Ustadz Dedi Izaldi, Ustadz Jamhari, dan para asatizah lainnya, dan segenap aparatur pemerintahan sipil maupun militer, dari Bapak Dusunnya, Bapak RW-nya, Bapak RT-nya, yang tidak saya sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, namun waktu yang mesti kita hemat. Pada sekalian jamaah, Bapak sekalinya yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul atas undangan daripada Saibul Bait Bapak Roja, dan kemudian pengajian rutin namanya Majelis Wasilah, yang mudah-mudahan kita semua Allah berikan keistiqomahan dalam ketaatan, dan semoga kita semua hadir pada malam hari ini tak lain dan tak bukan melainkan Allah turunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua, dan kita ketika melangkahkan kaki dari tempat ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Segala puja dan puji serta syukur tak henti-henti kita semua sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, atas segala kudroh dan irodahnya. Allah berikan kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan nikmat yang luar biasa besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kita berharap kelak nanti Allah cabut nyawa kita dengan membawa iman dan Islam. Salawat dan salam aimatunah bitaqzim semoga terlimpah tercurah kepada pemimpin kita, qudwah kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah dan syariatnya. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dari mulai rangkaian acara luar biasa ini malam, Saibul Bait mengundang acara haul orang tuanya Ibu Haja Katmah. Mudah-mudahan beliau yang sudah mendahului kita Allah ampuni segala dosanya. Amin. Semoga beliau Allah maafkan segala kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, dan dijauhkan dari para niran. Dan itu semua menjadi pelajaran untuk kita semua yang masih ada. Dan mudah-mudahan kita semua nanti kelak Allah cabut nyawa kita dalam husnul khatimah. Para bapak sekalian rahimakumullah, dari tadi kita baca Ratibul Idrus, kemudian zikir maulid, kemudian lagi disambung dengan sambutan dan materi kajian mengenai
tilawatil Quran luar biasa. Karena sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian kata Nabi adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Jadi Bapak jangan ragu, jangan bosan, jangan capek. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak yang tahu, Pak. Baginda Nabi belajar Quran itu ketika umur 40 tahun baru belajar. Umur 40 tahun. Emang Nabi kapan pertama kali dapat wahyu dari Allah? Umur 40 tahun. Wahyunya Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril berupa Al-Quran ketika Nabi menginjak usia 40 tahun. 40 tahun baru belajar Quran. Jadi Bapak sekalian jangan malu, jangan minder. Jadi Nabi itu belajar Quran selama 23 tahun kurang lebih itu. Belajar Quran. Yang ngajarin malaikat Jibril. Begitu. Jadi Bapak jangan malu buat belajar baca Al-Quran. Maka mudah-mudahan ketika Bapak dikasihkan amanah ilmu tentang baca Al-Quran, ketika belajar, maka Bapak rajin bacanya. Ketika itu Quran dibaca, maka nanti datang bainahu ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang senantiasa baca Quran nanti datang tuh Quran tuh. Di hari kiamat ngapain? Syafi'an li ashabi, nanti memberikan syafaat buat orang yang seneng banget baca Quran. Pertanyaannya begini nih, kita dalam sehari ini banyakkan baca Quran, megang Qurannya apa megang HP-nya? Itu dia emang buku ya. HP emang gak boleh lepas pisan, bangun juga HP. Grup tuh biasa. Sampai ada yang takut ketahuan bini tuh HP. Tuh, ya. Saking tuh penting tuh HP. Masuk. Bapak dusun dulu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam saya Burbet mengundang acara haul. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui haul ini bukannya adat istiadat yang diada-adain, bukan. Perlu Bapak ketahui bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziarah kemana? Ke makam para syuhada di Bukit Uhud. Kapan itu? Fi kulli haulin, tiap tahun. Tiap tahun. Nabi kalau ngomong masalah pejuang Uhud, Bapak sekalian, itu sedihnya luar biasa. Emang kenapa? Karena di Bukit Uhud, di situ ada makam syuhada Uhud, di mana ada orang yang paling dicinta oleh Rasulullah SAW, manusia yang paling membela garda terdepan ketika Rasulullah SAW dakwah. Melainkan apa beliau? Asyadullah, singanya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan gak lain gak bukan, dia adalah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu terjadi peperangan di Bukit Uhud. Nah, beliau gugur di medan Uhud di atas ujung tombaknya Wahsy. Begitu Bapak sekalian. Maka luar biasa sedihnya, luar biasa. Namun ketika Allah Subhanahu Wa Taala titipkan hidayah kepada sahabat Wahsy, ketika beliau mengikrarkan Islamnya di hadapan Rasulullah SAW, beliau nggak kuat untuk melihat Wahsy lama-lama. Kenapa? Karena beliau terngiang dengan paman tercintanya, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Begitu Bapak sekalian. Emang kenapa? Karena Wahsy ketika itu dengan ujung tombaknya menghunus orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka ketika beliau hijrah, beliau masuk ke dalam agama Islam, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, berjuang dengan para sahabat, ikut di barisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu ada orang yang mengaku sebagai Nabi Muhammad, Nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Maka itu Wahsy berkata, dengan tombak ini dulu aku membunuh orang yang paling Rasulullah SAW cintai. Namun saat ini, hari ini, detik ini, dengan tombak ini pula aku akan membunuh orang yang paling Rasulullah benci.
Itu Pak bukti hijrah yang sesungguhnya. Artinya apa? Dari kisah demikian, apa Bapak sekalian dapat kita ambil hikmahnya? Apa yang namanya hijrah? Sama-sama tombak. Tombak dulu ketika masa jahiliyah dipakai buat bunuh orang yang Rasulullah cinta. Kemudian sama-sama tombak ketika beliau hijrah, maka tombaknya dipergunakan buat berjuang di jalan Allah. Begitupun kita, alhamdulillah sekarang pada apa kemarin kumpul ngopi ngerokok cuma ngobrol doang sambil dengerin dangdut. Ya, sekarang ngopi ngerokok sambil ngaji. Sama, ngopi ngerokoknya jangan dibuang. Cuma dibedain tuh motor, kita punya motor kendaraan ya, sama tuh motor sering banget dulu masih belum kita hijrah, dulu kita masih nggak tahu, sering dipakai kemana baik tuh ke tempat-tempat maksiat tuh motor. Sekarang kita hijrah, kita sadar udah tua ya, ini motor dipakai buat ke tempat pengajian. Yang sering royal sama teman, traktir sana traktir sini, jangan dibuang royalnya. Apa karang royalnya ke teman-teman yang rajin ngaji, ayo ngaji sini rokok gue beli tenang baik ngaji buah tuh. Kan begitu Pak ya. Namanya bukti daripada hijrah semuanya. Yang galak, yang berani jangan dibuang. Yang apa? Apa pergunakan tuh kemampuan kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dimanapun profesi yang kita saat ini ada, Allah tetapkan kita di masing-masing profesi, maka di profesi itu Allah kasih celah buat berjuang jalan Allah. Yang pemerintahan ada berjuang jalan pemerintahan. Yang pedagang dia dakwah lewat pedagang. Dan macam-macam. Jadi nggak ada yang namanya yang nggak ada nama celah buat bisa berjuang jalan Allah. Begitulah yang hikmah dapat kita ambil daripada sahabat Wa'sy radhiyallahu anhu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa iza balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sampai beliau di Bukit Uhud, rafa'a sautahu, beliau angkat suaranya. Beliau angkat suaranya sambil mengucapkan assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar, kata Nabi. Apa begitu? Assalam keselamatan buat kalian semua wahai pejuang Uhud. Bima sabartum, dengan perkara yang kau sabar ketika di alam dunia dalam perjuangan agama Islam. Fa ni'ma uqbadar, dan saat ini engkau telah memperoleh sebaik-baiknya tempat tinggal di alam kubur. Maka mudah-mudahan sekarang yang kita peringati haulnya orang tua kami, Ibu Hajah Katmah, sekarang beliau sedang menikmati seindah-indahnya tempat tinggal, senikmat-nikmatnya tempat tinggal. Maka tradisi haul di sini bapak-bapak sekalian itu bukan tradisi yang mengada-ada sebetulnya. Jadi sudah ada dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perlu kita ketahui, perlu kita gerakan lagi. Jangan sampai nanti bapak orang tua yang udah nggak ada haulin. Kenapa? Kalau kita nggak peringati haulnya, nanti kita mati, anak kita nggak bakal bikin haul kita. Begitu. Nggak bakal ingat sama kita, nggak bakal begitu. Maka naudzubillah wal iyadzubillah, kalau sampai anak kita lupa sama kita, nggak pernah kirim doa, nggak pernah kirim Fatihah, nggak pernah bacain Quran buat kita, nggak pernah sedekah jariah buat kita, tuh anak lupa, benar-benar lupa, yang digawain maksiat dari maksiat. Maka naudzubillah wal iyadzubillah, ketika tuh orang tua di alam kubur, anaknya terus baik maksiat, maka bukan ngirimin dosa, justru sebaliknya malah ngirimin, bukan ngirimin pahala, sebaliknya malah ngirimin dosa. Maka naudzubillah wal iyadzubillah. Ya Pak ya, maka mudah-mudahan ini malam, jadi saya nggak pandang kalam sebetulnya nerangin Al-Fatihah, ntar dilanjutin. Udah rapi Pak konsepnya ini. Begitu beliau rapi bisa, tadi saya lihat betul. Ini apa powerpointnya gitu. Jadi nggak saya panjang jelasin, saya cuma sekedar menerangkan bahwasannya tradisi haul itu perlu kita gerakin. Kenapa? Karena memang ada ikutannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai begitu tuh tiap tahun datang ke Bukit Uhud. Sama Assalamualaikum bima
Itu sampai Pak diabadikan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 24. Kalimat itu, Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda. Maka Bapak sekalian, mudah-mudahan kita semua dengan hikmah daripada Saibul Bait pada malam hari ini undang kita untuk acara haulnya, maka mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita, karena kita semua hidup di alam dunia tidak selamanya. Dunia sebetulnya bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat kita meninggal. Dunia darul amal wal kubur darul jaza. Dunia tempatnya kita beramal, nanti ketika di alam kubur baru tempatnya pembalasan. Maka saat ini kita kumpul di pengajian, kumpul di teman-teman yang senang sama ngaji, senang sama sholat, senang sama sedekah, maulid, zikir dan lain sebagainya. Nanti kelak di alam kubur, ketika malaikat munkar dan malaikat nakir datang, yang ditanya Pak bukan emak kita, bukan bapak kita, bukan abang empok, bukan, tapi yang ditanya teman kita. Sama malaikat, waman ikhwanuka ya fulan, siapa temanmu di alam dunia? Begitu. Kalau teman tukang ngaji ya alhamdulillah namanya, kita kebagian tuh sapa dari temennya yang suka ngaji. Kalau temennya suka begajulan, alhamdulillah tukang maksiat, kita bakal ketarik Pak. Alhamdulillah. Ya, maka mudah-mudahan teman yang kayak begini dijaga sampai mati, dijaga. Kalau belum mati jangan kubur. Gitu ya. Itu ya. Baik, demikian singkat saja karena memang kultum. Jadi kuliah 7 menit katanya mah. Padahal lebih menit gak? Ya, lebih. Jadi kurang lebih saya mohon maaf Bapak-bapak sekalian. Akhirul kalam wal fabikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.